Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang metode dan sistem pembayaran internasional dengan kelompok yang beranggotakan Fitri Rizkyana dengan NIM terakhir 012, Valenadia Pepiani dengan NIM terakhir 025, dan Nitsyah Kurnia Putri dengan NIM terakhir 040. Kami akan membahas beberapa metode pembayaran internasional dan sistem pembayaran internasional. Pertama, metode. A. Account Receivable Financing adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan credit ordinance yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importirnya. Pembayaran ini dilakukan oleh importer tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. Jangka waktu account receivable financing ini biasanya berkisar dari 1 hingga 6 bulan. B. Bankers Acceptance adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan Bill of Exchange atau time draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo atau maturity. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah sebagai berikut. Pertama, importir melalui banknya membuka L atau C yang ditunjukkan kepada eksportir atau penjual. Kedua, berdasarkan L atau C yang diterimanya, eksportir akan menerbitkan time draft yang akan disampaikan bersama-sama shipping dokumen lainnya kepada bank di tempatnya yang berbeda. Ketiga, bank eksportir akan mengirimkan time draft dan shipping dokumen tersebut kepada bank importir yang akan menerbitkan Bankers Acceptance. Keempat, bila eksportir ingin menggunakan Bankers Acceptance tersebut sebelum jatuh tempo, maka eksportir dapat meminta untuk menjual Bankers Acceptance tersebut dengan harga diskon di pasar uang atau money market. C. Short Term Bank Loan. Metode ini diberikan oleh bank atas dasar Bankers Acceptance yang diterbitkan untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Metode pembiayaan ini dilakukan melalui pertukaran barang secara langsung maupun tidak langsung. D. Counter trade. Pengertian imbal dagang adalah kegiatan perdagangan secara imbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi, kontrak, pengadaan alat peralatan, pertahanan, dan keamanan PP nomor 76 tahun 2014. Secara umum, pengertian counter trade atau imbal dagang menggambarkan suatu sistem perdagangan di mana pihak-pihak yang bertransaksi bersepakat melakukan kontrak perdagangan atau jual beli secara biasa. Dalam hal ini, penjual atau eksportir suatu produk tertentu diwajibkan untuk membeli barang dari mitra dagangannya atau importir sesuai dengan kesepakatan antara lain menyangkut jenis produk, volume dan kualitas produk, waktu dan cara pengiriman, cara pembayaran dan jaminan atau asuransi, serta kemungkinan sanksi atau penalti apabila terjadi dispute atau sengketa. Tujuan imbal dagang atau counter trade menurut buku panduan imbal dagang 2014. Adapun tujuan dilakukannya imbal dagang adalah antara lain karena kurangnya devisa dan dalam rangka akses pasar yang baru atau non-tradisional. Sedangkan secara umum, manfaat counter trade adalah 1. Untuk melakukan penghematan devisa dalam rangka pembelian atau impor yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kedua, membuka peluang pasar bagi barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh pihak swasta, pemerintah, atau BUMN, mendorong investasi baru dan membuka kesempatan kerja atau multiplier effect. Jenis-jenis imbal dagang. Pertama, barter untuk perdagangan atau non-currency.
yang paling tua di dunia, yaitu transaksi perdagangan yang merupakan pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa secara langsung dan dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran lain seperti uang. 2. Imbal beli, suatu persetujuan di mana pemasok barang atau jasa menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk barang atau jasa lain. Ketiga, buyback, suatu persetujuan di mana pemasok barang atau jasa menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk produk yang dihasilkan atau berasal barang atau jasa yang dipasokkannya. Keempat, offset, suatu bentuk imbal dagang di mana pemasok luar negeri menyetujui untuk melakukan investasi, kerjasama produksi, alih teknologi ke dalam negara pembeli barang atau jasa, memberikan peralatan, bantuan yang diperlukan untuk pendirian industri baru dengan tujuan ekspor dan pembangunan atau peluasan teknologi manufaktur yang ada dan kemampuan industri. Jenis-jenis bentuk perjanjian imbal barang. Pertama, umbrella counter-trade agreement. Kedua, anticipatory atau proactive counter-trade. Ketiga, performance requirement. Keempat, collection through export transaction. Kelima, entitlement program. Keenam, build, operate, transfer atau BOT. Anjak piutang adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya. Jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan. Anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Peran pajak piutang atau factoring dalam ekonomi. Dengan mengatasi kendala yang dialami dunia usaha, kehadiran lembaga keuangan anjak piutang akan memberikan suatu alternatif pemecahan masalah. Melalui anjak piutang dimungkinkan bagi perusahaan-perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai 80% dari nilai faktur penjualannya secara kredit. Jenis-jenis anjak piutang. 1. Berdasarkan pelayanan ada full service factoring, bulk factoring, maternity factoring, finance factoring. Yang kedua berdasarkan penggunaan resiko, with recourse factoring dan without recourse. Yang ketiga berdasarkan perjanjian, ada disclose factoring. Manfaat anjak piutang. 1. Bagi klien, A. Jasa pembiayaan, B. Jasa non-pembiayaan. Yang kedua bagi faktor. Manfaat utama yang diterima faktor adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien seperti diskon fee atau charge. Yang B ada service atau charge. Yang ketiga bagi nasabah, 1. Kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Yang kedua ada layanan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Forfeiting. Produk forfeiting adalah suatu fasilitas pendanaan yang pada prinsipnya mengubah klaim tagihan eksportir baik berupa bill atau draft atau dengan surat promise berjangka waktu tertentu menjadi dana liquid yang dapat diperoleh secara cepat. Forfeiter yang membeli tagihan tersebut dari bank atau bank eksportir berarti sekaligus mengambil alih resiko yang terkandung pada tagihan itu baik country risk, commercial risk, dan currency risk yang berkaitan dengan importir. Sifat forfeiting yang with no recourse menjadi daya tarik yang spesifik dan fasilitas ini dibandingkan dengan fasilitas pendanaan ekspor lainnya yang masih mengandung resiko kegagalan atau batalnya pembayaran. Leasing. Secara bahasa, leasing berasal dari bahasa Inggris lease yang artinya
menyewakan. Definisi yang lebih luas mengenai leasing dikenal juga sebagai usaha sewa guna usaha. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dengan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak, seseorang yang mengajukan permohonan leasing harus melakukan pembayaran secara berkala dengan disertai ketentuan hak kepemilikan setelah semua pembayaran telah selesai dilunasi. Long-term financing merupakan salah satu jenis pendanaan yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama dibandingkan dengan alternatif jenis pendanaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan atau lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis long-term financing: 1. Kredit investasi kredit, yang kedua obligasi, ketiga saham, 4. leasing. Sistem: advance payment, cash before delivery, atau pembayaran di muka. Metode pembayaran ini disebut dibayar di muka. Pembeli melakukan pembayaran pelunasan terlebih dahulu melalui transfer, kartu kredit, atau bahkan pembayaran kontan sebelum barang dikirimkan. Metode pembayaran ini paling sederhana dan paling kecil resikonya bagi eksportir, tetapi tidak disenangi oleh importir. Faktor yang mendorong dilakukan pembayaran dengan sistem tunai ini antara lain: 1. Kepercayaan dari importir kepada eksportir. Yang kedua, ada keyakinan yang dimiliki importir terhadap negara eksportir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor. Yang ketiga, ada pemerintah importir memberikan izin untuk melakukan pembayaran di awal kepada importir. Yang keempat, ada importir mempunyai likuiditas yang cukup. B. Open account atau pembayaran kemudian. Metode pembayaran dalam open account atau pembayaran kemudian adalah kebalikan dari metode pembayaran advance payment. Metode pembayaran ini lebih berisiko bagi eksportir atau penjual karena eksportir sudah harus lebih dahulu mempersiapkan, memproduksi pesanan, dan mengirimkan sebelum menerima pembayaran tanda jadi atau down payment apapun. Metode pembayaran ini tidak bisa terjadi bagi eksportir dan importir yang baru saling mengenal. Biaya bank untuk metode ini relatif kecil atau murah. Hampir sama dengan metode advance payment, cara pembayaran ekspor dan impor dengan sistem rekening terbuka atau yang sering disebut pembayaran kemudian atau open account dapat dilakukan apabila yang pertama, 1. ada kepercayaan penuh antara pihak eksportir dan importir. Yang kedua, barang-barang dan dokumen akan dikirim langsung kepada pembeli. Yang ketiga, eksportir mempunyai dana lebih. Yang keempat, pihak eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran. C. Private compensation. Private compensation adalah pembayaran internasional yang dilakukan memberikan kompensasi penuh atau sebagai utang piutang antara pihak pembeli atau importir dengan pihak penjual atau eksportir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pembayaran ini, kurs atau nilai tukar, merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem nilai tukar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Kurs tetap atau fixed exchange rate. Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara atau center bank menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. 2. Kurs mengambang.
kedua, kurs mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate. Kurs mengambang terkendali adalah kurs yang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. 3. Kurs mengambang bebas atau Free Floating Rate. Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang ditunjukkan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. D. Letter of Credit. LOC atau Letter of Credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirim ke luar negeri atau kepada pemesan. Fungsi Letter of Credit. Dalam hakikatnya, Letter of Credit memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang, sebab eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang ingin dibayarkan akan ditanggung oleh bank. Begitupun dengan importir yang tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Jenis-jenis letter of credit. Yang pertama, revocable letter of credit. Pertama adalah LOC yang bisa dibatalkan ataupun diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka atau opening bank karena ada alasan tertentu, tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu kepada si penerima. Yang kedua, irrevocable. Sesuai dengan namanya, transaksi yang satu ini tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak selama masa perjanjian tersebut masih dalam masa waktu yang valid. 3. Back to back LOC. Sifatnya seperti reseller, di mana si penerima ini sebenarnya bukan pembelinya, tapi hanya sekedar perantara. Nantinya barulah isi perantara ini menyalurkan barang yang dibelinya kepada penerima yang asli. Keempat, revolving LOC. Apabila melihat namanya, yakni revolving, maka bisa diambil kesimpulan bahwa letter of credit ini bisa dilakukan berulang-ulang, di mana kedua pihak yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Jenis-jenis letter of credit yang kelima, unrestricted LOC. Tidak dibatasi adalah keunggulan utama dari jenis letter of credit yang satu ini, di mana dalam hal ini pihak eksportir maupun importir tidak dibatasi melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkan. Yang keenam, SIG LOC. Pembayaran langsung dan saat itu juga saat dokumen diterima oleh pihak bank adalah ciri khas dari kredit yang satu ini. 7. Usance LOC. Usance memberikan tenggat waktu kepada pihak importir untuk melakukan pembayaran. 8. Read clause LOC. Jenis letter of credit yang masing-masing bank pembuka atau LC menuliskan klausa khusus menggunakan tinta merah. Wesel. Wesel merupakan sebuah dokumen yang prinsipnya berisi suatu instruksi dari eksportir kepada importir untuk membayar barang atau produk yang telah dibelinya. Metode pembayaran ini lebih memiliki risiko yang lebih tinggi bagi eksportir karena tidak adanya jaminan dari pihak bank importir. Dengan kata lain, apabila importir tidak mampu melunasi pembayaran draft yang telah dikirimkan oleh pihak eksportir, maka pihak bank tidak bertanggung jawab untuk menutup pembayaran tersebut.
konsigmen. Konsigmen atau konsinyasi merupakan metode pembayaran yang dilakukan setelah barang telah terjual kepada pihak ketiga. Dengan sistem ini, penjual akan mengirimkan barang dagangnya kepada pembeli, tetapi hak kepemilikannya masih berada di tangan pembeli. Pembayaran baru akan dilakukan setelah pembeli mampu menjualkan barangnya kepada pihak ketiga. Sistem konsigmen banyak digunakan oleh perusahaan induk karena memiliki risiko yang cukup tinggi bagi para eksportir. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.